Komunikasi antar pribadi atau sering kita sebut dengan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Contoh percakapan di atas menggunakan media WhatsApp merupakan salah satu contoh komunikasi Karakteristik antar pribadi. komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri atau self. Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Yang kedua, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikan serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi agar mencapai komunikasi yang efektif. 4. Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Transaksional yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah komunikasi antar pribadi, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topik berbeda, akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antar komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting. Menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan dalam Sugio, komunikasi antar pribadi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya partisipasi dalam arus komunikasi. Kedua, terjadinya dialog antar individu bukan monolog. Ketiga, adanya interaksi selama terjadinya komunikasi. Dan yang terakhir, adanya ikatan psikologis yang melibatkan kedua belah pihak. Ditinjau berdasarkan sifatnya, komunikasi antar pribadi dibagi menjadi: yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal lebih mudah disampaikan karena pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Ini disebabkan karena komunikasi ini dapat dilakukan dengan bantuan media telepon, surat, gambar, lukisan, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, di mana komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan gerak isyarat bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, juga penggunaan objek seperti baju, potongan rambut, dan sebagainya, serta cara bicara seperti intonasi nada yang tinggi, gaya bicara, dan kualitas emosi. Contoh dalam komunikasi nonverbal ini terlihat pada komunikasi gambar, seperti televisi, iklan baliho, dan lain-lain. Tujuan komunikasi antar pribadi yaitu: pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama berkomunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu, di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. 2. Menumbuhkan simpati. Dalam berbagi informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuknya pengalaman menyenangkan ataupun menyedihkan. Ketiga, menumbuhkan motivasi. Tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri, apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu menggugah kepribadian diri. Adapun manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka kepada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain kepada kita.
Kedua, membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan, kejadian sekitar, juga orang lain. Tiga, mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan menyediakan rasa kesepian, ketegangan, dan stres. Empat, banyak waktu dapat dimanfaatkan untuk merubah pandangan orang tentang kita melalui komunikasi antar pribadi. Yang kelima, ilmu komunikasi antar pribadi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam memberikan nasihat dan saran, seperti pada pekerjaan psikiater, psikolog, dan ahli terapi. Ini kok baru Elvira yang masuk? Rizda kemana nih? Tadi Rizda ngechat aku, katanya mau beli kuota dulu bentar. Oh iyalah, kita tunggu, Be. Maaf ya teman-teman, kalian jadi menunggu tadi habis beli kuota dulu. Iya, nggak apa-apa kok, Riz. Kalau lagi kuliah daring gini, boros di kota beda sih. Aku Be sehari bisa nyampe 3 giga. Sama lah, mana kuota mahal. Iya nih, pengen ke kampus ketemu teman-teman. Pengennya sih gitu. Tapi ya mau gimana, ngeri juga lah mau ke Jambi kalau lagi pandemi gini. Iya betul tuh. Kita berdoa aja yuk, semoga pandemi cepat berakhir, biar bisa ke kampus lagi. Amin. Oh ya, BTW kalian kalau lagi daring gini, bosan nggak sih? Kalau dibilang bosan ya pasti bosan sih. Pengen banget keluar tapi ya kalian tahu lah, kan lagi pandemi gini, semua wisata ditutup. Betul banget, Lia. Di rumah pun kalau habis kuliah ngerjain tugas. Kalau di sini kafe sama mall gitu masih buka sih, cuma harus jaga jarak sama pakai masker. Wah, enak lah Elvira. Di sini mah tutup semua, jadinya habis kuliah di rumah Be, tidak bisa kemana-mana. Kalau di tempat Rizda kayak mana? Kalau kafe gitu sih buka ya, tapi kalau tahu kan tugas kita sebanyak apa, hehehe. Jadi untuk keluar gitu malas. Betul banget sih, tugasnya udah selesai-selesai, saking banyaknya bingung nak ngerjain yang mana dulu. Betul, tugas tidak terhitung lagi. Saking banyaknya tugas makan pun teratur. Jangan dibawa pusing kawan, bawa santai aja sih, kesehatan harus dijaga. Benar, segala sesuatu yang kita dapat akan menjadi sia-sia belaka jika kita tidak menjaga kesehatan kita. Benar kan Elvira? Iya benar, amat sangat penting untuk selalu care terhadap kesehatan diri sendiri dan tentunya kesehatan lingkungan pun perlu dijaga. Iya sih, ya udah nanti aku akan memulai untuk makan teratur. Bagus Rizda, jaga kesehatan selalu ya teman-teman, banyak-banyak minum air putih. Iya betul, apalagi pada kondisi pandemi gini harus makan makanan yang bergizi. Semoga pandemi segera berakhir ya, jadi kita bisa kumpul. Amin. Amin. Iya nih, pengen ke Jambi, refreshing otak. Wah, ditunggu kehadirannya, Lia. Iya nih, pengen ke Jambi, bosan di sini. Sinilah, Age kalau sudah di Jambi aku ajak jalan-jalan. Wah, pasti seru. Bisa lah ya, sekalian ditraktir gitu, hehe. Iya, Dak Lia. Benar turis. Wah, dengan senang hati deh. Apa sih yang indah buat kalian? Terima kasih Elvira. Semoga cepat tercapai ya keinginan kita untuk bertemu. Amin. Gimana kalau kita video? Ya nih, bentar lagi ada yang jam kuliah. Duh, saking asiknya cerita sampai lupa jam nih. Ya udah Zoom-nya aku akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.